Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad, yang kabar sampai kepada Rasul dan para sahabatnya ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan sahabat yang lainnya untuk mengintip-ngintip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dan Ibnu Sayyad, anak kecil turunan Yahudi ini, Nabi SAW mengatakan, "Tashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulul Ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf. Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah? Maka Nabi SAW terkejut dan mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih." Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat?" Dan Nabi SAW melihat bahwa Ibnu Sayyad ini berkomat kamit. Tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara arsyan 'alal ma." Aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzaka arsyu iblis 'alal bahri." Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Wa ma tara?" Dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara sadiqina wa kadzaban." Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta. Maka Nabi SAW kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dalam riwayat Nabi SAW ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, "Inni khabba'tu laka khab'an." Sungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak. Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Duh." Maka Nabi SAW langsung mengatakan, "Ikhsa falan ta'du qatrak." Kata Rasul, celaka engkau tidak mungkin melalui atau melampaui batas dari takdirmu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, "Serahkan anak ini kepadaku, kupenggal lehernya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Iyakunhu fala tusallat alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli." Kalau memang dia Dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya. Tinggalkan dia. Syahidnya dalam riwayat ini adalah di mana Nabi SAW ketika bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Ma tara?" Apa yang kau lihat dalam terawanganmu wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mengatakan,
sebuah istana di atas air. Maka Nabi SAW mengatakan, tara arsya iblis alal bahri, itu adalah singgasana iblis yang terletak di tengah-tengah lautan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, sebuah laut Atlantik yang ma'ruf gitu ya, dan juga benua Amerika dan benua Afrika. Dan segitiga Bermuda ini ceritanya sampai kepada kita, bagaimana kapal banyak yang hilang, pesawat banyak yang jatuh, dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya, dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat dan semua mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwahan buku itu, tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya buku ini bermasalah karena pengarangnya Muhammad Isa Daud ini terlampau percaya kepada jin muslim ini, yang jelaskan dalam buku beliau ini bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Tentu pernyataan ini juga akan menyelisih hadis Nabi SAW bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi sebelah timur. Kemudian Nabi SAW menyebutnya Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Iran. Artinya hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan di segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi SAW. Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda tadi, karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir-hampir tidak selamat dan tersedot masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana menurut pandangan Islam tentang istana iblis ini? Betulkah berada di segitiga Bermuda sebagaimana prasangka sebagian orang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kupas tentang masalah ini, saya ingin memulai kajian kita ini mengurut dulu dari mengenal siapa iblis, kemudian di mana istananya, kemudian apa yang dilakukannya,
Apakah dia kemudian mengerahkan anak buahnya dari istana itu untuk berperang melawan Bani Adam? Kemudian bagaimana akhir dari kehidupan iblis itu sendiri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara tentang iblis. Jadi makna iblis itu artinya makhluk yang menjauh dari kebaikan atau yang putus asa daripada rahmat Allah, maka disebut al-iblas. Dan makhluk yang disebut iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa disebut iblis? Jadi ketika iblis ini dia mengumumkan bahwa dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, kemudian dia enggan bahkan sombong. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala usir dia dari langit, dari surga menuju bumi. Dan dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tangguhan sampai hari dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permintaan iblis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis bahwa dia tidak akan mati sampai hari dibangkitkan, dari sinilah iblis mulai jahat dan melampaui batas, sehingga dia mengatakan, karena kemuliaan-Mu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan bagimu wahai iblis laknat sampai hari dibangkitkan. Maka iblis mengatakan, ya Rabb, tangguhkanlah diriku sampai hari dibangkitkan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau termasuk orang-orang yang akan dibiarkan hidup sampai hari yang ditentukan. Lah Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ketika iblis ini dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diusir dari surga, maka dari situlah dia semakin jahat. Maka ketika itulah dia disebut iblis, karena dia diambil dari kata ablas, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas iblis, karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bagaimana iblis itu mengatur strategi untuk menggoda manusia itu sampai membuat 6 marhalah, 6 cara, mulai daripada yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Yang pertama, membuat manusia kufur atau manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka yang kedua, manusia dibuat menyelisih sunnah Nabi SAW supaya terjerembab kepada perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Bahasa hadis disebut bid'ah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa digoda seperti itu, maka dia akan membuat strategi selain bagaimana manusia itu terjerumus kepada dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang keempat, maka manusia akan dijerembabkan ke dalam dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah, sehingga dilupakan dari ibadah karena sibuk melakukan perkara-perkara mubah.
Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa juga disibukkan dengan perkara-perkara mubah, maka akan disibukkan melaksanakan yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Begitulah khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nasihat kepada kita agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menjadikan syaitan-syaitan itu, iblis-iblis itu teman kita. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya dari selain Allah, maka dia telah melakukan kerugian dengan kerugian yang nyata. Syaitan itu hanya menjanjikan dan angan-angan kosong, dan tidaklah janji-janji mereka kecuali dusta belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu strategi syaitan itu adalah di pagi hari, maka syaitan selalu menancapkan singgasananya. Jadi pagi hari, pagi-pagi buta itu syaitan akan menancapkan singgasananya di tengah lautan. Lah, dan itu diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW, dia bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis setiap pagi itu meletakkan singgasananya di atas lautan, supaya dia ingin seolah-olah menandingi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tahu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas air kan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersemayam di atas aras, tidak, dia di atas ketinggian. Ya, karena kalau diartikan bersemayam itu artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas aras, tidak. Allah itu jauh daripada makhluknya, dia di atas aras lagi. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan arasnya di atas air, maka iblis pun ingin membuat singgasananya di atas lautan, di atas air, seolah-olah kononnya ini ingin menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meletakkan arasnya di atas air. Begitulah sombongnya iblis. Tsumma yab'atsu saraya, kemudian mulailah dia mengutus prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menggoda anak Adam. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, setelah kemudian iblis di pagi hari mengatur strategisnya, kemudian memerintahkan para tentaranya untuk menggoda anak Adam dimanapun berada. Setelah kemudian satu hari mereka menggoda anak Adam, maka kemudian mereka pun mulai pulang dan melaporkan hasil apa yang mereka lakukan terhadap manusia. Wahai iblis, aku sudah melakukan ini dan itu, sehingga orang itu berdusta, orang itu tidak sholat, orang itu berghibah, orang itu minum khamar, orang itu berzina, orang itu, dan begitu seterusnya melakukan kezaliman. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'a, kau belum berbuat apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian ada lagi pasukan iblis yang lainnya yang datang melaporkan dan mengatakan, lapor iblis, aku sudah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga si Fulan dan si Alan, sampai sekarang mereka bercerai. Maka iblis langsung tegak berdiri dengan bangganya dan mengatakan, kaulah yang benar, kaulah prajuritku. Kemudian diambilnya piala
yang ada di atas kepalanya, kemudian dia letakkan di anak buah yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga ini. Lihat kenapa iblis bangga kalau ada orang bercerai. Karena perceraian itu banyak korbannya. Suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban, keluarga jadi korban, semua jadi korban. Maka iblis pun bahagia.